itu masih diperlukan yang namanya downtime. Ya. Dan kalau pengalaman kita nih pada saat kita meminta downtime ke customer, itu selalu jadi PR kan. Benar. Ya, mau minta downtime berapa lama? Sejam, 2 jam, bahkan bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat lagi. Tidak bisa nggak tanpa downtime. Mengakomodir atau mengadres ya isu-isu tadi. Di mana Cohesity itu ketika kita bicara mengupgrade version, kemudian menambah kapasitas ya, itu semua bisa dilakukan secara online. No isu lagi berarti. Iya, itu udah bukan jadi isu lagi karena memang kita paham bahwa backup itu menjadi very critical. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita minta waktu sejam, 2 jam pada saat downtime, kita bilang kan mungkin, oh iya Pak, kan backup juga cuma sehari sekali, tapi bukan isu backupnya. Bayangkan kalau pada saat kejadian ada kebutuhan untuk recovery. Iya, betul. Nah, betul. Ya kan? Setuju banget. Ya. Sebagai bapak backup BRK ya kan. Berlebihan nih, nggak ada di skrip nih. Subject matter expert. Bayangkan software backup yang harusnya menjadi solusi untuk melakukan recovery, ternyata dia lagi downtime. Halo sobat berkawan, balik lagi ke Berka Tech Talk Podcast. Di sini dengan gue Dudi Irwan. Dan gue nggak sendiri, gue sama 2 orang bapak-bapak. Yang pertama ada Bapak Rosal dari Berka Halia Perkasa. Yang kedua ada bapak backup kita, Ketua Padepokan Backup Indonesia. Iya, nggak ada di deskripsi nih. Oke, kita kedatangan tamu spesial nih dari Principal Cohesity. Silakan lo memperkenalkan namanya langsung saja. Ya, saya David. Senang bisa kembali lagi di Berka Tech Talk ya. Kalau nggak salah 3 tahun lalu saya di sini ya. Ini ruangannya udah di-upgrade ya. Yes, alhamdulillah. Ya, ini semoga podcastnya maju terus ya. Iya, ini karena memang nanti kitanya mau undang Deddy Corbuzier di sini kan. Persiapan mau undang Deddy Corbuzier. Oke. Ya. Oke, guys. Ngomong-ngomong 3 tahun ya Om. Ya. Berarti sebelumnya 3 tahun lalu podcast sama Berka masih Veritas ya? Betul. Kondisi kan sekarang udah ke Kohe ya kalau nggak salah ya? Betul. Jadi sekitar tahun lalu ya, Cohesity itu mengakuisisi ya Veritas Net Backup yang sudah very well known, ya, merupakan install base terbesar di Indonesia ya, dari banyak cross industry mulai dari telekomunikasi, perbankan, kemudian juga di pemerintahan. Ya. Jadi Cohesity sekarang punya 2 platform backup yang sangat mumpuni ya. Yang pertama adalah Cohesity Data Protect, yang kedua adalah Veritas Net Backup. Oke. Berangkat dari situ nih Om. Sorry nih Om, dari potong. Jadi balik dulu ke Rosal nih. Ya. Nah, Cal, dari kacamata lu sendiri nih, yang kita tahu ya, Berka banyak banget perusahaan-perusahaan yang di-handle lah ya, atau customer-nya. Nah, lu berangkat dari sebagai orang backup dari Berka, kendala-kendala apa aja sih, atau concern atau pain point apa aja yang biasanya lu alami di lapangan ketika nge-handle customer, terutama untuk backup? Iya, mungkin berangkat dari kita sebagai partner ya, bahwa selama ini juga kita udah lama banget berpartner dengan Veritas, dan sekarang kita berpartner juga dengan Cohesity dengan visi yang masih sama, yaitu adalah kita untuk membantu customer supaya bisa improve ataupun bisa dapetin backupnya yang baik dan benar kayak gimana sih gitu. Concern-concern yang biasa kita dapetin selama ini itu biasanya sih ya masih sampai sekarang berkutat dengan bagaimana sih mereka dapetin backup dengan penyimpanan yang efisien, tapi performance-nya bagus, tapi datanya aman, secure dari human error, secure dari malware. Bahkan mungkin sekarang mereka juga berharap bahwa ada fitur-fitur tambahan yang bisa lebih membantu mereka lagi untuk mengelola datanya sih gitu. Oke. Berangkat dari sini nih Om, ini menarik nih Om. Tadi dari apa yang Ocal bawa, dari pain-painnya customer yang udah di highlight nih Om. Customer maunya tadi
dari penyimpanan efisien, terus juga dari security-nya juga bisa lebih aman, mungkin agar ada data resilient juga di situ. Juga apa aja sih kira-kira fitur-fitur baru setelah Kohe ini membesar lah gitu ya. Oke. Cohesity sendiri itu dikenal sebagai data management secured dengan AI yang membawahi dari teknologi dari si Cohesity itu sendiri. Ya. Nah, yang tadi Rausal sampaikan bahwa customer itu sekarang butuh capacity, butuh keamanan untuk memastikan bahwa data mereka itu tetap aman, ya. Itu memang sudah berada di DNA-nya Cohesity, ya. Jadi Cohesity itu dia adalah modern platform. Di mana di dalam modern platform itu kita bentukannya ya itu seperti cloud-like. Jadi kalau tadi isunya capacity ya, udah pasti kapasitas itu udah nggak ada isu, ya. Ya Rausal sama Dodi bisa menganalogikan seperti layaknya cloud. Cloud itu kan seperti tidak ada batasannya. Ya. Hanya saja yang membedakan Cohesity itu bisa merupakan solusi yang bisa diimplementasikan secara on-premise, ya. Walaupun bisa juga di cloud, ya. Nah, yang kedua adalah ketika 3 tahun lalu saya kesini ya, kita belum terlalu banyak concern masalah cyber resilience. Iya, betul. Ya, betul. Terkait data security ya. Betul. Bagaimana memastikan bahwa data itu setelah di backup itu pasti bisa di recover. Nah, bagaimana kita memastikan data itu bisa di recover setelah di backup? Ya, pastinya harus disimpan secara baik di dalam tempat penyimpanan yang secure, ya. Entah itu dari serangan ransomware ataupun malware. Jadi memastikan bahwa data itu diproteksi di atas platform yang kita sebutnya sebagai zero trust platform. Ya, jadi dengan zero trust platform ini kita menambahkan banyak fitur-fitur security dan kita nggak sendiri. Apa maksudnya nggak sendiri? Ya kita tetap berkolaborasi dengan third party security vendor, ya. Gitu. Jadi memastikan bahwa itu tetap aman. Nah, di sisi lain fungsi-fungsi dasar dari data protection bahwa data itu harus bisa di backup secara cepat, harus bisa di recover secara cepat, itu sudah pasti akan menjadi yang utama, ya. Jadi kalau kita bicara data proteksi sekarang tanpa cyber resilience itu kurang. Iya, betul. Ya. Betul. Oke, tapi menarik nih Om. Pas tadi ketika Om bicara perihal modern platform. Nah, memangnya apa sih Om? Ya mungkin biar sobat berkawan juga tahu gitu. Yang membedakan antara platform modern sama platform terdahulunya. Oke. Kemudian dari modern platform ini mungkin tadi fitur-fiturnya sudah Om bahas ya. Nah, keterikatannya mungkin sama yang disebut dengan modern itu apa aja? Ya, oke. Modern itu sebenarnya kalau saya bilang ini kayak tuntutan zaman. Ya, jadi kalau kita bicara hari ini, kita bicaranya itu sekitar 10 atau 15 tahun lalu ya, di mana backup itu masih dianggap sebagai aplikasi yang secondary, tidak terlalu penting ya. Sekarang data protection itu menjadi critical. Benar. Nah, kenapa dibilang modern ya kan? Karena kita tahu di tradisional solusi backup, ambil contoh misalkan ketika kita ingin melakukan version upgrade atau penambahan kapasitas, itu masih diperlukan yang namanya downtime. Ya. Dan kalau pengalaman kita nih ya, pada saat kita meminta downtime ke customer, itu selalu jadi PR kan. Benar. Ya, mau minta downtime berapa lama? Sejam, 2 jam, bahkan bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat lagi. Apa tidak bisa nggak tanpa downtime? Di aplikasi 3 jam tuh, tapi usernya 1 jam gitu. Ya, nah ketika kita bicara modern platform itu sudah harus bisa mengakomodir atau mengadres ya isu-isu tadi. Dimana Cohesity itu ketika kita bicara mengupgrade version, kemudian menambah kapasitas ya, itu semua bisa dilakukan secara online. No isu lagi berarti. Iya, itu udah bukan jadi isu lagi karena memang kita paham bahwa backup itu menjadi very critical. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita minta waktu sejam, 2 jam pada saat downtime, kita bilang kan mungkin, oh iya Pak, kan backup juga cuma sehari sekali, tapi bukan isu backupnya. Bayangkan kalau pada saat kejadian ada kebutuhan untuk recovery. Iya, betul. Nah, betul. Ya kan? Setuju banget. Bayangkan software backup yang harusnya menjadi solusi untuk melakukan recovery, ternyata dia lagi downtime. Dan menyedihkannya lagi, downtime-nya itu bukan karena terkena serangan virus, bukan terkena ransomware, tapi karena memang kegiatan yang sudah kita planning, yaitu melakukan version upgrade. Nah, jadi disinilah bahwa
software backup atau solusi backup itu menjadi solusi yang kritikal. Jadi udah nggak bisa dibilang lagi solusi secondary gitu. Nah itu yang disebut modern. Ya modern itu mungkin kalau bahasa simpelnya adalah cloud-like. Ya, dimana cloud itu kan selalu menjanjikan ke customer bahwa uptime-nya, availability ya. Disitulah kita memposisikan diri bahwa modern itu adalah bisa uptime-nya juga tinggi gitu. Menghindari yang namanya downtime gitu. Oke. Keren. Canggih. Berarti teman-teman harus cek lagi tuh. Kira-kira backup-nya di tempat teman-teman udah modern atau belum. Ya. Nah, lanjut ke Ocal nih. Ya. Sebagai bapak backup BRK ya kan. Wesh. Berlebihan nih enggak di script nih berlebihan. Subject matter expert. Kan yang digadang-gadang panjang ke sana. Kan Bapak ini ketua padepokan nih. Iya. Oke. Dari kacamata BRK sendiri nih. Iya. Langkah selanjutnya dari lu sendiri apa strateginya setelah melihat tadi dari Om David sudah sebagai kohe membawa versi backup yang lama dengan versi backup yang baru yang lebih mutakhir. Nah dari sisi BRK sendiri strateginya seperti apa nih Cal? Tapi benar juga nih sebelum jawab strateginya bagaimana kita ngedelivernya, tapi bener banget yang disampaikan sama Om David karena sering kita based on experience aja ya, kita datang ke customer terus ternyata mereka udah ngerasa bahwa oh ini sekarang backup ini lagi dipantau banget mas gitu. Backup ini activity-nya dipantau banget, bahkan mungkin secara alert yang diberikan untuk si backup ini udah bukan lagi alert yang memang ya udahlah ini cuma sekedar gagal backup doang, tapi benar-benar sampai mungkin si level dan keseluruhan orang-orang yang memang berpengaruh itu perlu di-CC loh. Sampai segitunya gitu. Nah, tapi sayangnya memang sampai detik ini tuh masih lumayan banyak juga customer yang udah pakai backup dengan mungkin datanya variatif ya, tapi sampai ada yang datanya masif sekali Om. Kalau dari kita lihat dari kacamata backup itu belum best practice lah, belum sesuai dengan best practice-nya. Dalam artian kayak masih ada yang disimpan in place di dalam tempat yang sama, tidak memanfaatkan zero arsitektur gitu. Padahal udah jelas kok sekarang kalau kita ngomongin masalah zero arsitektur pilar, backup itu data itu ada di pilar yang masuk dalam salah satu pilar yang ada di zero arsitektur gitu. Karena memang itu udah jadi kayak last resort kalau misal kenapa-napa nih kita nih gitu. Last hope kita kalau kenapa-napa ngambilnya dari backup gitu. Concern kayak gitu sebenarnya secara strategik yang kita nantinya akan canangkan ke customer juga sih, mulai dari kita apply dulu secara best practice-nya sesuai dengan aturan backup yang sekarang, yang kalau dulu 321 itu udah cukup, sekarang udah sampai 321 ada nolnya tuh, ada zeronya tuh di situ tuh. Iya kayak gitu sih. Oke. Menarik. Ya, jadi menambahkan bahwa di luar dari kita memproteksi data itu sendiri ya, sebagai tambahan adalah bagaimana kita juga mengamankan environment dari backup itu juga. Karena jangan sampai ketika terjadi serangan cybercrime ya, backupnya juga ikut terserang. Betul. Nah, kalau backup diserang gimana ya Om? Nah, untuk itu kita harus memastikan ya kita sudah mengikuti best practice dari cyber resilient. Ya, yang tadi Rosal sampaikan itu benar ya, bahwa customer itu saat ini ya masih belum banyak yang aware ya bahwa backup itu bukan sekedar hanya mengcopy data ke tempat yang lain ya, tapi juga harus memastikan bahwa backup environment-nya itu juga secure ya. Secure dari serangan ransomware. Simpelnya gini, ada yang bilang bahwa backupnya kita taruh aja di environment yang sama dengan production. Nah, yang keserang production. Benar. Yang backupnya juga ikut collapse. Betul. Ya, jadi backup yang disebut sebagai pertahanan terakhir itu juga harus imun. Ya, harus kebal dari serangan malware dan juga ransomware. Nah, itulah makanya kenapa saat ini ketika kita berbicara dengan customer ya, kita selalu mengutamakan keamanan dari backup environment itu sendiri, yaitu sebagai cyber resilience. Ya, kadang-kadang customer merasa bahwa kan Cohesity kan ini perusahaan data platform yang bisa melakukan data proteksi, kenapa bicaranya tentang security ya. Nah, disinilah kita menjelaskan bahwa security itu nggak lepas dari berbagai macam
aspek. Ya. Jadi sambil contoh misalkan kayak di perumahan, tugasnya yang menjaga security kan bukan hanya satpam komplek, ya, tapi semua bisa ikut ikut berkontribusi untuk menyampaikan jika memang ada hal-hal yang aneh yang terjadi di dalam lingkungan tersebut, termasuk dengan backup. Walaupun backup tugas utamanya itu bukan sebagai mengamankan terkait security, antivirus dan lain-lain, tapi bagaimana kita ikut berkontribusi dalam satu security, kita bilangnya holistik ya, secara menyeluruh gitu. Mungkin karena tadi Om Levi juga katakan secara generasi backup juga udah beda kali ya, dari yang 15 sampai yang sekarang. Generasinya sekarang lebih kompleks lagi ya, kalau soal backup. Betul, nggak cuma kemudian data juga semakin luar biasa. Betul. Dimana kita melakukan berinteraksi dengan AI ya, itu sebenarnya banyak data yang ikut ke upload ya kan, segala macam. Juga sekarang lagi ini ya, memory shortage katanya ya. Nah itu kan juga karena perbuatan kita juga ini. Ya kan sering menanyakan ke contohnya seperti aplikasi AI ChatGPT dan lain-lain ya, Gemini gitu kan. Ini di luar konteks ini kadang-kadang saya suka iseng gitu kan. Hari ini makan di mana ya? Nah, saya nanya ke ini ya, platform AI gitu kan. Siapa tahu platform AI ini bisa memberikan perspektif yang berbeda ya. Itu karena istri nanya, Om. Iya. Sebab kalau istri nanya kan kita jawabnya terserah ya kan. Iya. Bebas ikut aja kita gitu. Nah, tapi menarik nih Om, bicara soal AI sama insight tadi. Nah, sekarang itu kita bicara AI, udah banyak banget lah AI lah. Dari bicara soal data lain-lain sampai bakal di segala mesin tuh udah ada AI-nya. Nah, dari Cohesity sendiri, dia sudah mengadaptasikan AI nggak sih Om? Wah, ini pertanyaannya relate banget. Ya, tadi kan di awal saya sebutkan bahwa Cohesity sebagai data platform company ya, itu kita juga ditenagai ya, atau powered by AI. Nah, itu banyak yang bertanya-tanya tuh. Powered by AI-nya tuh seperti apa? Betul. Ya. Nah, kita ada 2 pendekatan AI ya. Yang pertama itu terkait operasional AI ya. Di mana biasanya ketika admin backup ya, ingin mengetahui suatu laporan atau error mungkin, atau error ya kan, atau informasi terkait dengan backup yang terjadi selama 1 minggu, 1 bulan atau mungkin tahunan, ya itu kan harus menggunakan query reporting. Betul. Ya kan. Kan akan lebih enak kalau misalnya kita menggunakan AI dengan teknologi seperti human language. Betul. Nah, contoh misalkan tolong tampilkan ya. Iya, benar. Server mana yang gagal backup di minggu lalu, kemudian gagal backup di bulan lalu ya. Kalau mereka bisa mendapat informasi itu, maka selanjutnya mereka bisa melakukan mitigasi. Kita tahu nih, antara minggu pertama sama minggu kedua ternyata backupnya gagal. Jadi kalau misalnya kita terjadi sesuatu, kita harus recovery-nya dari mana. Jadi kita sudah punya mitigasi plan. Ya, jadi jangan sampai misalkan terjadi sesuatu kita kayak nggak punya informasinya. Nah, itu yang terkait dengan operasional AI. Yang kedua adalah yang kita sebut dengan informational AI. Tadi kan disebutkan backup itu tugas utamanya adalah melakukan recovery, ya kan. Tapi kalau nggak recovery berarti datanya jadi dorman dong. Nah, disinilah informational AI itu bekerja, di mana kita bisa menggali insight dari apa yang sudah kita lakukan backup atau kita protect. Jadi data itu tidak menjadi data dorman, ya. Kita bisa query datanya. Misalkan pada saat kita backup itu kita membackup file server. Ya, file server kita backup. File server kan informasinya penting kan. Ada yang penting ada yang enggak sih, ya kan? Ada yang penting ada yang enggak. Nah, ketika ada yang penting ada yang enggak, sebenarnya itu juga kita bisa membantu. Kenapa? Karena pada saat itu di backup semuanya itu akan kita klasifikasikan. Betul. Karena kalau semua disimpan kan jadi penuh banget kan. Jadi penuh banget kan. Nah, dari situ kan kita bisa menentukan apakah data ini penting atau tidak, ya kan? Nah, yang kedua adalah bagaimana backup juga bisa berkontribusi terhadap bisnis. Oh iya Om, karena kan kita mesti recover secara cepat sehingga bisnis itu bisa back secara cepat, ya kan? Iya, kalau kasusnya terkait dengan serangan ransomware, terkait dengan failure, ya kan? Tapi kalau misalnya nggak ada kejadian itu semua, apa yang bisa dapatkan? Contoh kita bisa dapatkan informasi, misalkan kita ingin menanyakan data nasabah kita, data customer kita, ya kan? Iya. Jadi kita semacam kayak punya data lake,
Iya Tapi kan? iya. Iya, misalkan misalnya Rosal sama Dodi punya usaha tempat makan, ya kan? Mungkin dari situ kan ada pencatatan menu apa sih yang laku, ya kan? Jadi kita nggak query manual sendiri tuh, tinggal langsung nanya aja. Iya, dan itu dari hasil backup. Wah. Nah, ya kan? Kalau nggak pernah menyangka kan dari backup kan kita bisa mendapatkan insight yang bisa menentukan nextnya kita mau seperti apa. Ini contoh misalnya, ternyata selama kita lihat dari pencatatan ini, selalu kita query menu apa yang paling laku, kita bisa bilang kita bisa fokus di menu ini aja misalkan. Menu yang lain nggak usah, sehingga kita lebih efisien. Itu contoh, ya kan. Yang kedua, ada juga yang bilang backup dengan teknologi AI juga bisa membantu untuk meningkatkan security. Dari mana, ya kan? Dari teknologi yang kita sebut dengan machine learning, ya kan? Bagaimana kita mengamati kegiatan operasional backup yang terjadi day to day, ya. Dari situ jika ada anomali, maka kita akan laporkan dan akan kita follow up dengan tindakan selanjutnya, itu dengan threat scanning, ya. Kemudian tadi di awal saya juga menyampaikan gimana kita bisa kerjasama integrasi dengan security tools yang lain, ya kan. Kita ambil contoh data loss prevention atau data leak prevention, di mana tugasnya adalah mencegah data-data yang kita sudah tandai sebagai data sensitif, ya kan, itu tidak bisa di copy, tidak bisa di send by email, tidak bisa di attach dan lain-lain, tidak bisa di delete, ya kan. Nah, dari mana mereka bisa tahu bahwa data-data tersebut sensitif atau tidak, atau penting atau tidak? Dari backup. Karena pada saat kita backup, kita indexing, ya kan, kita klasifikasikan, kemudian informasi tadi kita feeding ke si tools data loss prevention tadi atau data leak prevention tadi. Jadi si backup ini atau Cohesity ini ya menjadi satu data platform yang tujuannya jadi banyak gitu. Jadi kalau kita hanya istilahnya menyematkan backup di Cohesity, ya itu terlalu kecil fungsinya, gitu, terlalu kecil fungsinya. Tapi juga kita nggak boleh lupa akan fungsi dasarnya. Betul. Ya, backup harus cepat, backup harus efisien, recovery harus cepat, RTO juga harus kita perhatikan. Itu semua harus sudah ada by default, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mengenhance itu semua dengan teknologi-teknologi yang baru. Oke, itu artinya dengan skala yang begitu besar ya dari Cohesity, sebenarnya arahnya kemana sih, roadmapnya kemana sih, tujuannya untuk bisnis dan untuk customer ya, secara global terutama. Sudah pasti kita pingin jadi leading company untuk data platform, terutama yang secure, ya. Di sisi lain adalah kita juga sedang mengembangkan teknologi. Sekarang tuh permintaan customer makin beragam, ya kan. Saya bilang beragam mungkin terlalu ini ya. Terlalu halus. Kayak mungkin ada yang aneh, ya. Nah, contoh misalkan bisa nggak sih backup itu secara otomatis melakukan backup data-data yang dianggap penting. Nah, arahnya sudah sampai ke sana. Bagaimana kita mengembangkan AI? Ya, AI itu. Jadi contoh misalkan ada data penting, ya kan? Udah nggak pakai orang lagi tuh yang buat tentuin mana yang penting mana enggak. Kenapa? Karena orang bisa apa? Bisa lupa, bisa salah, ya kan, bisa kelupaan, ya kan. Ada case yang lucu, ya kan, minta di restore tapi nggak pernah backup. Dan cocok. Jadi gitu. Nah, tapi kalau dengan teknologi artifisial itu bisa kita manfaatkan secara baik gitu kan. Karena kan ada juga yang memanfaatkan dengan tidak baik gitu ya. Dengan baik, contohnya ketika ada data masuk, dia tahu bahwa ini adalah data yang penting, maka data ini akan otomatis terlindungi. Nah, itu sudah sampai ke sana. Gitu. Enak banget ya, maksudnya si jadi backup administrator tuh kayaknya jadi enak banget nih. Enak. Jadi enak banget loh. Iya. Maksudnya betul. Iya. Enak banget gitu buat jalanin operasionalnya dengan kondisi-kondisi tadi tuh dengan AI, iya, ya kan? Jadi enak banget. Jadi backup admin itu udah nggak kesepian sekarang. Masa gitu. Nah, tapi gini Om. Bukan udah nggak kepake. Iya, iseng-iseng dia bisa nanya gitu kan. Backup apa yang gagal, ya kan? Kemudian informasi apa yang bisa dapatkan. Nah, tapi ya pada saat kita bilang kita bisa mendapatkan semua informasi dari hasil backup kita, tetap semua dalam koridor keamanan. Contoh, ada company yang merasa khawatir
ketika kita bisa mendapatkan informasi dari sana, maka pihak-pihak yang tidak berwenang ya itu bisa mendapatkan informasi tersebut. Contoh, misalkan data punyanya finance, ya kan? Itu ya hanya diperuntukkan hanya untuk orang-orang finance. Ya, jadi walaupun kita sekelas backup admin, jika data setnya itu sudah ditentukan untuk finance, maka hanya orang finance yang bisa mengambil informasi tersebut, ya kan? Contoh lagi bagaimana dengan teknologi AI itu kita juga bisa membantu proses audit lebih cepat. Mungkin Rausal sama Dodi ingat waktu kita masih di zaman eranya e-discovery ya. Itu kan dibilang kalau tim audit datang kita bisa menghemat main days dari tim audit yang tadinya seminggu jadi tinggal beberapa hari karena datanya itu sudah kita kumpulkan. Betul. Ya kan? Tapi pada saat itu ketika data sudah dikumpulkan, data itu harus kita copy keluar. Repot lagi. Repot lagi buat ya kan, datanya benar. Ada di email, ada di file server, betul. Kan? Ada di mana scattered kan, datanya tersebar di mana-mana, kemudian dikumpulkan melalui indexing, ya kan? Kemudian dijadikan satu, misalkan dalam bentuk apa? USB. Ya, USB drive, kemudian kita masukkan. Nah, mungkin dari teman-teman juga tahu kan, sekarang penggunaan USB juga udah hampir tidak ada kan, karena dianggap sebagai sarana untuk virus penyebaran virus, ya kan, penyebaran virus. Nah, jika kita menggunakan teknologi AI untuk yang informasional AI tadi, sebenarnya nggak ada data yang harus dikopikan keluar. Satu, lebih secure. Kedua, menghemat waktu, ya kan. Ketiga, menghemat space. Jadi kan kita nggak ngeluarin data keluar, nggak perlu di copy lagi ke tempat lain, ya kan. Semuanya tinggal dalam tanda kutip di query dari konsol yang sudah ada, yang sudah disediakan. Nah, Cohesity sebutnya itu sebagai Cohesity Gaia. Nah, Cohesity Gaia, di mana backup itu bisa kita manfaatkan untuk tujuan yang lain. Tuh. Aku mau nambahin concern yang tadi kayaknya Mas Dodi sempat di awal-awal nanya sama aku kan, kayak sebenarnya customer tuh concernnya apa aja gitu. Mungkin ini belum kesebut juga ya Om, gara-gara Om David ngomongin masalah fungsionalisasi Gaia. Aku jadi ingat bahwa ada satu concern yang sampai sekarang masih terjadi di era modern ini Om. Namanya fear of deletion. Om pernah dengar gak? Fear of deletion. Jadi saking udah banyaknya data tersebut, sampai customer tuh juga nggak berani mau delete yang mana. Ya, itu namanya kalau kita sebutnya data hoarding. Itu layaknya ada penyakit itu sebenarnya di manusia. Yaitu kita suka menumpuk barang. Benar. Rausal, Dodi kalau pesen makanan online gitu ya, sayang nih, aduh tempatnya bagus nih, bisa dipakai untuk lain. Kumpulin atau kita belanja tempatnya, kantongnya bagus, ya kan, kemasan minumannya bagus, kita kumpulin. Nah, itu yang disebut dengan data hoarding. Kalau kaitan sama data fear of deletion, karena kita tidak tahu data yang kita simpan itu penting atau tidak. Benar. Ya kan? Benar. Dan ketika kita ingin melakukan deletion, maka kita ragu-ragu. Saya ambil contoh, jangankan itu. Baru hari ini kejadian, saya dapat notification dari handphone saya, storage-nya sudah mau habis. Wow. Ya kan? Dari 512 tinggal tersisa 30 giga. Nah, kemudian dikasih tahu kan sama si handphone ini kan, bahwa klasifikasinya video sekian ratus giga, kemudian gambar sekian ratus giga, tapi ada yang kurang. Video ini penting atau enggak ada. Ya, betul. Bener. Image ini penting atau enggak tahu. Dokumennya penting atau benar. Nah, tujuan dari kita melakukan classification adalah kita tahu mana yang penting, mana yang enggak. Sehingga kalau kita tahu ini video, saya tahu video mana yang harus saya delete, ya kan? Misalkan ada video-video yang tidak penting, saya bisa delete. Ada data-data yang tidak penting, saya bisa delete, ya. Tapi again, ya, itu semua nanti dibutuhkan juga semacam governance. Ya, jadi governance itu adalah semacam siapa yang menentukan ini penting atau tidak. Betul. Oke, ya kan? Ketentuannya ya, parameternya ya. Pada saat saya mendelete video ini penting atau tidak, data ini penting, itu kan berdasarkan owner ya, sama pribadi. Ya, berdasarkan saya kan, bahwa saya mau delete video ini karena nggak penting. Nah, kalau di perusahaan yang menentukan data ini penting, data ini sensitif atau tidak, tentu saja perusahaan itu sendiri. Betul. Tapi juga ada template-template, ya kan? Contoh seperti PII, ya kan? Kemudian GDPR, ya kan? Indonesia juga punya sendiri, ya. Perlindungan data PDP, perlindungan data pribadi, PDI. Nah, pada saat itulah kita akan bisa melakukan apa?
deletion. Tuh. Nah, jadi pada saat kita bisa melakukan deletion, maka kita bisa dalam tanda kutip menghemat. Menghemat kapasitas, menghemat secara kebutuhan akan membeli lagi storage. Benar. Ya, kan? Tapi pada saat Rosal tadi nanya itu, tadi saya pikir pertanyaannya adalah memastikan bahwa data itu tidak bisa di-delete. Nah, itu bisa juga, tapi dalam konteks immutability. Ya, masih keren security. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya ransomware dan malware ya. Yang pertama kali mereka serang adalah backup system dulu. Ketika backup system itu sudah collapse, maka mereka dengan mudah memberikan tebusan ransomnya ya kan, memberikan ancaman untuk data itu akan disebar atau tidak, ya kan. Nah, itulah tapi saya juga di kita sebagai pelaku backup, kita merasa bahwa kalau misalkan hacker sudah mengambil data kita keluar, ditaruh di dark web, ya kan. Kemudian kita sebagai istilahnya bertanggung jawab terhadap backup, oke lah kita bisa recover, ya kan. Tapi data sudah terlanjur keluar. Nah, jadi fungsinya backup gimana dong? Nah, disitulah kenapa kita harus melindungi data tuh end to end. Ya, di sini baru kelihatan benang merahnya nih. Kok tadi gimana Om bisa bantuin data nggak bisa sampai keambil ke sana? Ya itu tadi. Pada saat kita backup, kita klasifikasikan, kemudian kita informasikan kemana tools yang lain, sehingga tools yang lain jadi paham. Iya kan? Saya nge-backup nih server A, B, C, D, kemudian saya backup file server, saya backup email, baik itu yang di on-prem maupun yang di M365 misalkan, contoh ya kan, yang di internet, yang di cloud. Semua informasi itu kan masuk ke dalam satu repository, masuk ke dalam satu indexing system. Dari situ kita bisa mengklasifikasikan ini penting apa tidak, sehingga data itu bisa tercegah untuk diambil oleh hacker. Ya kan. Coba selama ini kalau melihat berita-berita tentang ransom ya, yang paling sering ditampilin sama hacker apa? Data apa? Data KTP pribadi sih. Data, maksud saya gini. Data-data pribadi, betul ya kan? Ya, data-data terkait misalkan alamat dan lain-lain kan. Benar. Pertanyaan selanjutnya, biasanya filenya itu berbentuk apa? Teks, PDF, Excel, ya kan? Word, ya kan? Biasanya file-file itu ada di mana? Di file server. Di file share kan? Iya. Kenapa? Karena hacker kalau mau ngambil data dari database, contoh misalkan Oracle, DB itu, mereka nggak bisa. Dia harus injek dari bak database-nya dulu. Harus query dari database-nya, ya kan, dia harus tahu semua. Jadi yang paling tersedia, yang gampang dikonsum oleh hacker adalah, yang gampang dicuri adalah file-file unstructured. Which is adanya di mana? Di file share. Adanya di file share, adanya di desktop laptop kita, ya kan? Make sense. Iya, nggak mungkin mereka taruh filenya Oracle database, filenya. Ngerti dia mungkin. Kita nggak tahu juga query-nya. Dia pakai versi berapa kita juga nggak tahu, ya kan? Karena untuk bisa mengakses itu butuh keahlian khusus juga kan. Nah, gitu. Jadi penting buat kita untuk memproteksi juga terkait dengan file share tadi, ya. Itu udah include kan kalau kita pakai Kohe kan. Udah kita pikirin semua. Udah kita pikirin semua. Gitu. Jadi tadi yang pengalaman tim Berka dalam mensupport customer, itu juga tugas dari kita semua untuk terus memberikan update ke customer. Nah, itu tuh yang tadinya dulu mau highlight nih. Sekarang dari tinggal gimana Ocalnya nih sebagai partner ya, tentunya dari Berka buat persiapan nih. PR yang tadi udah banyak kita dapat dari kaum dev, kita bawa ke user sama ke customer nih untuk enablement sama produk update dan perkembangannya seperti apa. Ya, mungkin buat customer BRK yang selama ini masih percaya dengan services dari BRK, saya ucapin terima kasih banyak atas kepercayaannya, atas posisi yang diberikan kepada kami BRK sebagai technical advisor-nya semua customer semua.
Tapi juga hari ini kita tahu bahwa bagaimana caranya kita bisa dapetin knowledge dan juga inline dengan strategi dari prinsipal ya seperti ini. Ini memang karena kebetulan di ruang podcast aja ya, tapi di luar dari ini memang kita sering ada sharing dan juga kontak dengan prinsipal untuk kita bisa tahu bahwa sebenarnya kondisi-kondisi di customer itu yang benar dan sesuai itu seperti apa sih, dan resiko-resiko yang akan bisa muncul itu kayak gimana. Sehingga kalau ditanya strategi untuk kita bisa deliver ke customer bagaimana caranya, tonton video ini. Males banget jelasin, tapi maksudnya semua yang dijelasin sama Pak David ini adalah vision yang memang possible untuk kita terapkan gitu. Bukan cuma sekedar angan-angan bahwa memang ini memang realitanya kita udah gathering semua concern dari customer semua, dan ya beruntungnya Quest City sampai dengan hari ini coba untuk embrace dengan semua segala concern dan juga feature-features yang akan dikeluarkan nantinya sih. Itu pasti yang akan kita deliver juga ke semua, ke customer semua. Betul. Gitu. Apalagi Quest City juga membutuhkan BRK sebagai garda terdepan ya untuk bisa menginformasikan ke customer dari BRK semua ya. Ya bagaimana best practice dan lain-lain gitu kan. Dan banyak juga customer yang mungkin ya belum aware ya. Itu mesti kita educate gitu. Benar. Ya memang kalau mengeducate pasti ada effort. Ya, jadi gak usah khawatir untuk teman-teman berkawan yang mau mulai reassess, langsung sama Bapak Rosal aja dulu. Betul. Siapkan cara kepala aja. Tenang aja Pak. Betul. Jadi pada saat kita assess itu kita juga bukan hanya mengakses apa yang buruk ya, tapi kita juga akan menyampaikan apa yang sudah bagus, akan kita pertahankan, akan dikembangkan lagi, apa yang menjadi yang kurang ya akan pasti kita akan tambah lah atau kita tambahkan. Satu lagi Om, sebelum closing kali ya, pertanyaan yang baru kepikiran nih. Dari produk sebelumnya, Veritas sama produk yang baru nih, Kohe. Nah ini selain tadi Om sudah bahas jalan ke depannya sudah tentu kita jalan sama-sama. Tapi merger kedua barang ini gimana? Nah, ada yang bilang bahwa ini adalah is a good merger. Ya, is a good merger. Kenapa? Karena sebagai modern platform ya. Biasanya kita mulainya startnya misalkan dari tengah ke depan. Ya. Sedangkan Veritas ya itu sudah menjadi software data protection udah 30 tahun yang lalu. Dimana kita kalau dibilang kita lebih suka disebut bilangnya adalah mature, kemudian juga advance ya. Nah disinilah dimana kedua kekuatan ini akan bergabung ya. Dan yang pasti untuk kedua customer baik itu Quest City ataupun Veritas itu tidak, kita sebutnya adalah no customer left behind. Jadi no customer left behind, baik itu customernya Veritas ataupun customernya Quest City yang existing ya, itu akan tetap bisa menggunakan software backup mereka, bahkan akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih advance ya. Ya contohnya pengembangan AI ya. Jadi yang pada saat saya bilang bahwa tadi AI itu dibagi dua, yang satu operasional AI, yang kedua adalah informasional AI ya. Pasti Rausal sama Dodi berpikirnya bahwa inovasi tersebut datangnya dari Quest City semua. Untuk yang operasional AI itu datangnya dari Veritas Net Backup. Jadi dengan penggabungan ini kita akan mendapatkan apa yang bagus di Net Backup, apa yang bagus di Quest City Data Protect, dan ini akan kita gabungkan menjadi satu. Jadi saya sempat khawatir gitu ya, misalkan kalau misalkan ada yang bagus di sini nanti mungkin ini akan ditinggalkan. Oh enggak, ternyata kita akan gabungkan semua. Bagusnya dikumpulin. Bagusnya dikumpulin. Veritas Net Backup sebelumnya nggak punya yang namanya informational AI, sekarang jadi punya. Quest City tadinya nggak punya yang namanya operational AI, sekarang jadi punya. Nah inilah makanya kita bilang ini jadi, ya mungkin kalau saya bilang ini kalau kita masih zaman saya kecil kali ya, mungkin kalau Rausal sama Dodi saya nggak tahu. Voltus ya. Aduh, apa tuh? Sepantaran sama kita. Gitu, sepantaran guys. Ya, jadi boleh dibilang tunggu terus ya inovasi dari
Cohesity dan juga dengan tim Berka tentunya ya, untuk kita terus bisa mengupdate ya. Oke. Ya. Berarti kemungkinan kita akan ada part 2 nih guys habis ini. Iya. Part 2. Iya, mungkin yang untuk podcast kali ini kita sebut part 1 ya. Yes. Part 1. Dan gitu nanti beneran ditagih loh. Oke guys. Istilahnya gini apa? Kalau rame kita lanjutin. Ya. Inbox. Oke. Kalau viewersnya sampai 100.000 iya nggak berasa ya teman-teman sobat berkawan, kita bahas backup semuanya tadi itu udah nggak berasa lah. Nanti kita lanjut lagi di part 2. Poinnya tadi yang berhasil aku summarize. Pertama pentingnya dari bicara soal backup itu udah nggak lagi backup tapi lebih kompleks lagi. Beberapa diantaranya tadi ada data resilience, ada juga security, kemudian juga fitur-fitur dan juga adaptasi AI di backup. Terima kasih. Ciao. Ya, terima kasih banyak. Sebagai narasumber kita dan narasumber utama kita Om David, terima kasih banyak. Sekali lagi, thanks banget. Jangan kapok buat datang. Oke, thank you sobat berkawan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See ya. Bye. Thank you guys. Thank you Om David. Thank you Om.